teman-teman? Ya, Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Sekali parade-parade kebanggaan, slogan-slogan tentang promosi-promosi LGBT. Nah, bisa kita tampilkan Mas Ucil, itu bagaimana gerakan-gerakan atau orang-orang yang mendukung LGBT di luar negeri itu sudah sudah terbuka sekali ya, berbeda di Indonesia yang masih sembunyi-sembunyi tapi mencoba untuk terus melakukan pergerakan-pergerakan seperti itu. Nah, secara definisi LGBT adalah kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Nah, teman-teman juga mungkin melihat ya ada tambahan Q, kemudian A++, LGBTQ, itu adalah ragam identitas LGBT seterusnya. Nah, istilah ini merujuk pada sekelompok individu atau kelompok individu yang membentuk suatu kelompok yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda-beda, berbeda dari heteroseksual dan yang kita tahu heteroseksual yang laki-laki dan perempuan. Boleh next slide, Mas. Nah, definisi LGBT itu dimulai dari lesbian. Seorang lesbian adalah orang yang seorang wanita yang merasa tertarik secara romantis, emosional dan juga seksual terhadap wanita lain. Nah, orientasi seksual ini berkaitan dengan perempuan dan perempuan. Sedangkan gay itu laki-laki yang memiliki orientasi seksual terhadap laki-laki. Nah, kemudian ada lagi istilah biseksual. Biseksual ini adalah seseorang yang merasa tertarik secara romantis, emosional, seksual juga kepada laki-laki maupun perempuan. Biseksual. Nah, kemudian ada transgender. Identitas transgender merujuk pada individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai jenis kelamin yang berbeda. Misalnya, pada awalnya dia laki-laki, tetapi dia mengidentifikasi dirinya menjadi seorang perempuan, kemudian melakukan operasi dan sebagaimana adanya kita bisa lihat di sosial media banyak sekali orang-orang yang merubah jenis kelamin dan sebagainya. Jadi transgender merujuk pada itu. Next slide, Mas. Nah, yang saya sebutkan tadi ada LGBTQ++. Nah, ini teman-teman. QR. Istilah ini digunakan sebagai payung untuk mencakup identitas seksual dan gender yang tidak sesuai dengan norma-norma heteroseksual. Kemudian ada lagi aseksual, seseorang yang merasa tidak memiliki minat atau keinginan seksual terhadap siapapun. Kalau biseksual dia menyukai laki-laki perempuan, tapi kalau aseksual itu tidak sama sekali berkeinginan atau berminat laki-laki maupun perempuan. Sedangkan intersex merujuk pada individu yang memiliki karakteristik biologis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi khas laki-laki atau perempuan. Jadi individu yang karakter ada yang jenis kelaminnya mungkin secara biologis mengalami kelainan seperti itu. Nah, kemudian ada istilah juga panseksual, merujuk pada seseorang yang merasa tertarik secara romantis, emosional, dan seksual terhadap orang-orang dari berbagai jenis kelamin, identitas gender. Jadi dia nggak tahu itu laki-laki, perempuan, bisex, segala macam gitu. Jadi eh, semuanya gitu ya. Terus ada alias adalah orang yang mengidentifikasi dirinya atau diri mereka sebagai heteroseksual, namun mendukung komunitas LGBTQIA+ ini yang saya sebutkan tadi, queer, aseksual, intersex, panseksual, dan alias. Nanti akan kita banyak sekali teman-teman bahwasanya bukan hanya slogan LGBT aja yang akan kita lihat, tapi ada tambahan QQIAAP ini di berbagai nanti gerakan-gerakan. Next slide, Mas. Nah, kemudian bagaimana kita masuk perspektif Islam tentang LGBT jelas pada Quran surah Al-A'raf ayat 80 dan 81, bahwasanya kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah ketika
Dia berkata kepada kaumku, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Jelas, sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ada juga di Quran surat Ar-Rum ayat 21, kita jelas ini, kita selalu lihat ayat ini di kartu undangan pernikahan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, ya, agar kamu merasa tentram dan padanya. Dia menjadikan di antara aku rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Apalah, apalah. Nah, kemudian hadis juga dijelaskan sebagaimana tambahan Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syahrul Muhazzab jilid 25 yang menjelaskan para ulama telah berijma atas keharaman homoseksual dan sesungguhnya itu termasuk dosa besar yang Allah telah mengutuknya di dalam mencelanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan ketika Lut berkata kepada kaumnya tadi, yang Quran surah Al-Ahzab ayat 81. Nah, kemudian bisa next slide, Mas Yusril. Jadi kalau kita berbicara soal perspektif Islam, itu kita akan menemukan dua dua kelompok antara pro dan kontra. Bisa next slide. Nah, ini hukuman dan konsekuensinya. Hukuman dan atau konsekuensi yang diasosiasikan dengan homoseksualitas itu juga bervariasi. Terdapat dua interpretasi tadi, ya, antara tradisional dan juga konservatif dan juga progresif. Nah, beberapa tradisi menganggap yang tradisional bahwa homoseksual ini atau yang kita sebut LGBT ini itu menganggap bahwasannya homoseksual sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Posisi ini seringkali didasarkan pada interpretasi literal terhadap teks-teks suci Islam yang mengutuk hubungan sesama jenis tadi di Al-Quran dan juga hadis. Nah, sedangkan kubu kedua itu adalah posisi progresif atau orang-orang atau komunitas muslim yang mencoba untuk menafsirkan kembali ajaran agama dalam konteks modern yang lebih inklusif terhadap LGBT. Pendukung posisi progresif berargumen bahwa ajaran Islam yang mendasar adalah tentang cinta, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia. Itu perdebatan yang terjadi di kubu Islam itu sendiri. Nah, adapun tokoh-tokoh konservatif di dunia Islam yaitu Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Sunni terkemuka yang berasal dari Mesir, telah menyatakan bahwa homoseksual adalah dosa dalam Islam dan menolak pengakuan terhadap hak-hak LGBT. Kemudian Mufti Saudi Arabia, ia menentang LGBT, mengutuk hubungan sesama jenis dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hukum agama Islam. Kemudian ada Hasan Nasrullah, pemimpin organisasi Hezbollah di Lebanon. Organisasi ini memiliki pandangan yang konservatif terhadap isu LGBT dan menentang pengakuan itu. Kemudian ada Ali Khamenei, Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman adalah putra mahkota Arab Saudi, meskipun dia melakukan beberapa reformasi sosial, termasuk menghilangkan larangan terhadap wanita yang mengemudi, pandangannya tentang LGBT tetap konservatif. Tapi nanti akan kita lihat apakah mengalami perubahan atau tidak. Nah, kemudian ada tokoh Mas Yusril, boleh di next slide. Ya, tokoh progresif. Nah, kita melihat bahwasanya Muhsin Hendrik, seorang imam muslim dari Afrika Selatan, pendiri Organisasi Da'inas
Circle, ia telah secara terbuka menyuarakan dukungannya terhadap hak LGBT dalam konteks agama Islam. Bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mendiskriminasi terhadap individu LGBT dan dia memperjuangkan inklusi dan pengakuan terhadap hak LGBT. Kemudian Scott Siraj Al-Haqugli, profesor dan cendekiawan Islam Amerika Serikat yang telah menulis banyak tentang Islam dan seksualitas. Ia berargumen bahwa prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak individu dapat digunakan untuk mendukung kesetaraan dan hak-hak LGBT dalam masyarakat ini. Kemudian ada Dr. Ingrid Mattson, seorang cendekiawan Islam, mantan Presiden Islamic Society of North America. Ia telah mengumpulkan pandangan yang inklusif terhadap LGBT dalam Islam. Menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak semua individu tanpa memandang orientasi seksual mereka. Dr. Aminah Wadud, ia berpendapat bahwa ajaran Islam tentang keadilan dan persamaan mencakup perlindungan hak LGBT dan bahwa penindasan dan diskriminasi terhadap mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang mendasar. Terus ada El Farouk Haki, seorang aktivis LGBT dan imam Muslim Kanada. Ia adalah seorang pendiri El Tauhid Jummah Circle, sebuah komunitas Muslim inklusif yang menyambut LGBT. Dia juga memperjuangkan keadilan dan kesetaraan LGBT dalam konteks Islam. Jadi perbedaannya adalah pandangan-pandangan kaum yang pro dan kontra ini ketika kaum konservatif berlandaskan pada literal teks-teks agama yang jelas yang jelas-jelas mengutuk bukan mengutuk juga tidak bolehkan gitu homoseksual, LGBT dan sebagainya karena ada teks-teks seperti itu. Nah kemudian tapi tokoh-tokoh progresif itu mendorong untuk adanya penafsiran, tafsir alternatif yang dimana itu adalah landasannya adalah kesamaan, kesetaraan, juga nilai-nilai keadilan, cinta dan kasih tadi. Nah jadi jangan sampai agama dijadikan sebagai dasar untuk menghakimi orientasi yang berbeda. Nah, tafsir alternatif tadi. Jadi reinterpretasi teks suci beberapa sarjana dan pemikir Muslim mencoba mengulas kembali memaknai kembali tafsir-tafsir Al-Quran dan hadis terkait Islam. Pendekatan inklusif dalam Islam juga melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman seksualitas dan identitas gender. Nah, pendukung pendekatan ini berargumen bahwa Islam adalah agama yang mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan, sehingga harus memperlakukan semua individu dengan adil tanpa diskriminasi terhadap orientasi seksual atau identitas gender. Ini juga perlu dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, nah pada posisi masyarakat Islam akan dilanjutkan rekan saya, Mas Yusril Muhammad Yusril Anang Ma'ruf. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait posisi masyarakat Islam dalam menanggapi LGBT ini. Banyak pemuka agama Islam menganggap homoseksualitas sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, pandangan mayoritas ulama Islam menyatakan bahwa perbuatan homoseksual itu adalah dosa dan dilarang dalam Islam. Nah, alasan ini di balik pandangan ini adalah penafsiran terhadap beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dianggap sebagai dasar hukum dalam Islam. Nah, dalam Islam itu ayat-ayat tertentu di Al-Quran seperti surat Al-A'raf ayat 80, 81 dan surat An-Nisa ayat 15 dianggap menyatakan penolakan terhadap perbuatan homoseksual. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad juga memberikan penekanan pada keharusan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah dalam hal hubungan seksual dan pernikahan. Nah, kemudian ada beberapa negara di dunia yang mayoritas penduduknya Muslim itu mengkriminalisasi adanya LGBT ini. Yang pertama,
ada Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi ini aktivitas LGBT dianggap sebagai tindakan kejahatan. Hukuman yang diterapkan dapat berupa hukuman penjara, hukuman cambuk, atau hukuman mati. Kemudian ada Iran. Iran juga menerapkan hukum yang keras terhadap aktivitas LGBT ini. Nah, hubungan sama jenis dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai hukuman mati di Iran. Kemudian Sudan. Nah, di Sudan hubungan sama jenis dianggap sebagai tindakan kejahatan dan dapat dikenai hukuman penjara cambuk dan juga hukuman mati. Kemudian ada Nigeria. Nah, Nigeria ini memiliki hukum yang melarang pernikahan sejenis dan aktivitas LGBT. Hukumannya bervariasi antara wilayah-wilayah di negara ini, dengan beberapa negara bagian yang memberlakukan hukuman penjara. Kemudian ada Brunei Darussalam, ya, negara tetangga kita. Nah, pada tahun 2019, Brunei mengeluarkan hukuman yang mewajibkan hukuman mati bagi orang yang terbukti bersalah dalam hubungan sesama jenis atau melakukan tindakan homoseksual. Kemudian, penindasan dan diskriminasi terhadap LGBT dalam masyarakat. Nah, penindasan terhadap LGBT dapat mencakup kekerasan fisik, pelecehan verbal, penolakan keluarga, atau pembatasan hak-hak dasar. Nah, anggota komunitas LGBT itu rentan mengalami kekerasan fisik termasuk serangan fisik, pemukulan atau penyerangan oleh individu atau kelompok yang tidak mendukung orientasi seksual atau identitas dari gender mereka. Nah, selain itu, LGBT seringkali menjadi sasaran pelecehan verbal, pengejekan, penghinaan, atau ancaman oleh individu atau kelompok yang memiliki prasangka sikap negatif terhadap mereka. Adapun perlakuan diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT itu meliputi berbagai bidang kehidupan, di antaranya pekerjaan, pendidikan, dan juga akses layanan kesehatan. Kemudian ada dampak psikologis dan kesehatan bagi LGBT itu yang telah ditindas dan didiskriminasi. Nah, penindasan dan diskriminasi terhadap LGBT dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental, terutama mental health mereka. Nah, LGBT yang mengalami diskriminasi cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan stres. Mereka mungkin merasa terisolasi, kemudian tidak terima atau merasa perlu untuk menyembunyikan identitas mereka, yang dapat menyebabkan perasaan putus asa. Bahkan ada dampak ekstrim dari penindasan dan diskriminasi ini adalah risiko untuk melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Selanjutnya, dengan adanya berbagai perlakuan masyarakat itu, kemudian membawa para pelaku LGBT ini kan depresi, hingga tak menutup kemungkinan untuk mereka mengonsumsi narkoba dan berujung kecanduan dalam penyalahgunaan zat tersebut. Nah, beberapa LGBT menghadapi kesulitan emosional dan mencoba untuk mengatasi stres dan penindasan dengan menggunakan alkohol atau obat-obat terlarang. Kondisi ini dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah kesehatan yang lebih serius. Selain itu, beberapa individu LGBT dapat mengembangkan gangguan makan seperti bulimia nervosa atau anoreksia nervosa sebagai respon terhadap tekanan sosial. Selanjutnya, aktivisme LGBT dalam masyarakat Islam. Nah, aktivitas LGBT di dalam masyarakat Islam berperan penting dalam membuka ruang dialog, meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap LGBT. Mereka berusaha untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu LGBT dalam konteks agama Islam, serta memperjuangkan inklusi dan keadilan bagi individu LGBT. Nah, aktivitas LGBT bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu LGBT di antara masyarakat Muslim. Mereka mengadakan kampanye pendidikan, seminar, lokakarya, dan konferensi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat tentang identitas dan isu-isu LGBT dalam konteks agama Islam. Nah, melalui pendekatan yang terbuka dan dialog yang konstruktif, mereka berusaha menghilangkan ketidaktahuan dan miskonsepsi yang sering terjadi dalam masyarakat. Dan salah satu fokus utama aktivitas LGBT adalah mengurangi
stigma terhadap individu LGBT di dalam masyarakat Islam itu tadi. Mereka berbagi cerita dan pengalaman pribadi, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh individu LGBT dan mencoba mengubah persepsi negatif yang seringkali terjadi. Nah, selanjutnya perspektif dan pendekatan yang beragam. Diskusi tentang kesetaraan dan hak asasi manusia. Nah, dalam masyarakat Islam, terdapat variasi pandangan tentang cara menangani LGBT. Meskipun mayoritas ulama Islam mengutuk perbuatan homoseksual itu. Nah, terdapat keragaman pendapat dan pendekatan dalam menghadapi isu tersebut. Sebagai kelompok dan individu dalam masyarakat Islam memperjuangkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap LGBT. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ada posisi konservatif dan ada posisi progresif dalam menyikapi isu LGBT yang ada sekarang ini. Nah, mereka berpendapat bahwa agama Islam mendorong kasih sayang, penghormatan, dan perlakuan adil terhadap semua individu termasuk LGBT ini. Nah, untuk 4 mazhab itu mutafak, sepakat, tanpa adanya perbedaan, semuanya berpendapat bahwa LGBT itu merupakan suatu dosa besar dan haram. Hanya mereka berbeda pendapat tentang hukuman bagi LGBT. Ada yang mengatakan harus dibunuh, kemudian ada yang mengatakan ditakzir dan diserahkan kembali ke pemerintah, ada yang mengatakan hukumannya seperti zina. Kemudian dalam fikih terdapat perbedaan terminologi dan konsekuensi hukum dari perbuatan asusila yang berhubungan dengan nafsu lamin. Wa Bazuhaili dalam fikih Islami wa adilatuhu mengidentifikasi 3 istilah yang relevan dengan topik LGBT, yaitu zina, liwat, dan sihak. Untuk zina itu berarti laki-laki dan perempuan yang berhubungan tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, ini hukumannya ada mukson atau wiru mukson ya, seperti itu. Sesuai yang diketahui. Untuk liwat ini haram sesuai 4 mazhab tadi, tapi secara hukumannya berbeda pendapat. Ada yang dibunuh, ada yang sesuai zina tadi, ada yang ditakzir. Untuk yang sihak ini lesbian. Kalau liwat itu gay. Kalau sihak ini itu hukumannya ditakzir. Jadi dikembalikan lagi ke pemerintah. Nah, untuk ada 2 penjelasan fikih terkait transgender. Nah, pertama, jika transgender dalam pengertian laki-laki yang berperilaku seperti wanita atau sebaliknya, maka hukumnya haram. Nah, berdasarkan hadis yang melarang laki-laki berpenampilan seperti wanita atau sebaliknya. Kedua, jika transgender dikaitkan dengan operasi mengubah kelamin dari laki-laki menjadi wanita atau sebaliknya, maka hukumnya juga haram. Nah, ini transgender yang ada sekarang ini, yaitu transgender yang mengubah alat kelaminnya yang berbeda dari lahirnya dia. Jadi, misal lahirnya dia laki-laki dirubah menjadi perempuan. Mengapa hal tersebut haram? Karena tergolong tabdil atau mengubah ciptaan Allah. Nah, secara garis besar, kubu yang pro terhadap LGBT ini itu mendasarkan pendapatnya pada hak asasi manusia. Sedangkan kubu yang kontra terhadap LGBT ini mendasarkan pendapatnya pada nilai-nilai normatif, terutama norma agama. Nah, untuk tokoh-tokoh Muslim yang berpendapat bahwa kemanusiaan, keadilan, kasih sayang dapat digunakan sebagai landasan untuk memperjuangkan hak LGBT, seringkali mengadvokasi pendekatan yang inklusif, di mana mereka menekankan pentingnya melihat LGBT sebagai bagian dari umat Muslim yang juga berhak atas perlindungan dan kesetaraan. Mereka berupaya menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan pemahaman yang lebih luas tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, ini seperti yang posisi progresif tadi ya, seperti Dr. Aminah Wadud, kemudian Scott tadi itu juga menuliskan dalam bukunya yaitu berjudul Homosexuality in Islam. Beliau ini berargumen tentang pendapatnya tentang LGBT itu yang memposisikan dirinya sebagai posisi progresif
dalam hal ini. Kemudian membangun peluang untuk dialog dan pengertian. Nah, untuk membangun pengertian dan toleransi melalui dialog terbuka antara komunitas LGBT dan masyarakat Islam merupakan langkah penting dalam mengatasi penindasan dan diskriminasi yang dialami oleh individu LGBT. Nah, dialog terbuka memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan pengalaman yang dihadapi oleh individu LGBT dalam konteks nilai-nilai agama. Kemudian melalui dialog terbuka tersebut, anggapan negatif, prasangka, dan stereotip yang mungkin ada di antara kedua belah pihak dapat diatasi. Nah, komunikasi yang terbuka dan empati membantu mengatasi ketidaktahuan dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan pengalaman LGBT dalam konteks Islam. Nah, dialog juga memungkinkan peluang untuk menggali persamaan nilai-nilai mendasari kedua belah pihak seperti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga kasih sayang. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Profesor. Ya, baiklah Muhammad Yusril ini ya. Dan tadi tentang moderasi beragama. Ada dua makalah yang